Ini adalah salah satu cara rahasia orang kaya makin kaya. Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifki Ansori. Di video kali ini beda dari video sebelum-sebelumnya. Di video kali ini aku bakalan bahas salah satu cara bagaimana orang kaya makin kaya. Sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, mindset orang kaya itu dia nggak bisa melihat uangnya itu diem doang. Mindset orang kaya adalah uang harus bekerja untuk mereka. Jadi ketika kalian misalnya punya bisnis, lalu bisnis kalian profit, daripada uangnya kalian simpan di bank, lebih baik beli banknya. Nah di sini kalian pasti tanya, maksudnya gimana? Jadi maksudnya beli banknya adalah kalian beli saham dari bank tersebut. Karena mindset orang kaya, kalau semua uang kita disimpan di bank, maka tiap bulan hanya akan dikurangi administrasi dan tiap tahunnya itu akan tergerus oleh inflasi. Jadi nilai uang kita turun. Jadi bukannya naik malah berkurang. Beda halnya kalau misalnya kita beli saham banknya. Aku kasih contoh misalnya Bank BRI. Kalau misalnya kalian beli saham dari Bank BRI dari awal Januari 2023, maka uang kalian sudah bertambah sekitar 15% dari kenaikan harga sahamnya atau biasa disebut capital gain. Tapi bukan hanya dari itu aja, kalian juga bisa mendapatkan dividen perusahaan sebesar Rp231 per lembar saham di bulan 3 dan Rp84 lembar saham di bulan 12. Dan dividen itu buat kalian yang belum tahu, simpelnya ketika perusahaan yang kalian beli itu profit, maka kalian sebagai investor itu berhak mendapatkan bagian juga. Dan aku di sini nggak ngasal bikin konten kayak gini karena aku udah praktekin sendiri. Aku coba kasih lihat ke kalian saat aku mendapatkan dividen sebesar Rp573.750 dari saham Bank BCA. Jadi di tanggal 1 Desember aku beli saham Bank BCA karena memang aku sudah berniat untuk mendapatkan dividen perusahaan tersebut. Karena syarat mendapatkan dividen adalah kita harus beli atau hold di saat tanggal CAM date atau cumulative date. Dan aku hold saat itu. Jadi namaku di situ tertulis menjadi bagian investor yang akan mendapatkan dividen dari Bank BCA. Waktu itu aku beli 135 lot dan dividen yang dibagikan adalah Rp42,5 per lembar saham. Jadi total yang aku dapatkan adalah Rp573.750. Nah itu tuh didapatkan dari hasil dari kepemilikan saham yang aku punya. Terus kalian kali aja dengan dividen yang dibagikan. Jadi aku punya 135 lot kali dividen yang dibagikannya berapa, hasilnya segitu guys. Nah dan seperti yang aku bilang, untung di saham itu tidak hanya dari dividen, tapi ada juga dari kenaikan harga sahamnya atau capital gain. Nah dari capital gain ini aku mendapatkan Rp1.656.429 dan itu aku jualnya di tanggal 15 Desember. Jadi total dari saham Bank BCA aku mendapatkan Rp2.230.179. Itu menurut aku lumayan banget lah. Dan kalian bisa lihat juga di sini di bulan Desember itu total aku mendapatkan Rp6.088.929. Itu dari capital gain. Dan kemarin aku juga tanggal 29 Desember itu ikut camdet juga Bank BRI. Terus aku beli waktu itu 458 lot dan mendapatkan dividen Rp84 per lembar saham. Jadi total dividen yang aku dapat dari Bank BRI ini adalah Rp3.847.200. Jadi kalau misalnya kita hitung semuanya di Desember, aku itu mendapatkan Rp10.509.879 dan itu gabungan dari
capital gain selama Desember dan dividen dari saham Bank BRI dan saham Bank BCA. Dan asal kalian tahu, keduanya itu adalah dividen yang kecil atau dividen kedua yang kecil. Jadi aku di sini sangat menunggu nanti di bulan 3 atau 4, biasanya di 2024, pembagian dividen yang besarnya dari saham Bank BCA, Bank BRI, dan bank yang lainnya. Jadi aku bakal masuk cukup gede lah nanti. Nanti kita bakal review bareng-bareng. Dan by the way, di sini aku terbuka aja, aku jual beli saham pakai aplikasi Ajaib, dan ini tuh aman, diawasi OJK dan sudah berlisensi. Jadi buat teman-teman yang mau pakai juga, kebetulan aku lagi bagi-bagi saham juga buat siapapun yang daftar pakai kode ANSH682. Jadi kalian bisa langsung daftar aja sekarang buat dapetin saham gratis dari aku. Di sini kalian harus tahu kenapa aku kasih tahu ini semua ke kalian. Karena kalau kita nggak bisa mempekerjakan uang, berarti kita akan bekerja seumur hidup untuk uang. Jadi kalian tinggal pilih. Kalian mau hidup selamanya bekerja untuk uang atau uang kalian bekerja untuk kalian. Dan itu adalah salah satu contoh bagaimana orang kaya makin kaya. Mereka tahu bagaimana cara uang bekerja untuk mereka. Karena asal kalian tahu, aku jual beli saham ini sambil tiduran gitu ya. Karena emang aku investor sebenarnya, bukan trader. Jadi beli aja terus nanti tunggu naik terus jual kayak gitu aja. Tapi ya saran dari aku, kalau misalnya kalian masih kecil-kecilan, lebih baik kalian beli aja terus tiap bulan gitu ya. Dan kalian rasain 5-10 tahun ke depan. Tapi kenapa aku naik sedikit jual karena aku 1% 2% juga itu udah kerasa banget. Jadi kan saham itu kadang 2% terus nanti turun lagi beberapa persen, nanti naik lagi. Nah, aku memanfaatkan hal tersebut karena ya kalau misalnya aku modalnya itu gede, jadi 1% 2% juga udah gede banget menurut aku. Dan kalian pasti mikir loh, kok bang pakai uang gede gak takut? Yang penting kalian itu tahu saham apa yang kalian beli, fundamentalnya kayak gimana, terus kedepannya kayak gimana. Mungkin pembahasan investasi ini akan berlanjut karena ini adalah salah satu hal penting menurut aku di masa depan nanti. Ketika sebelum-sebelumnya aku ngasih tahu kalian bagaimana cara mendapatkan uang dari bisnis online, sekarang adalah waktunya bagaimana cara agar uang yang kalian dapatkan dari hasil bekerja online terus bisnis online itu semuanya jadi bisa bekerja untuk kalian. Uang kalian bisa bekerja untuk kalian. Hasil jerih payah kalian, capeknya kalian mendapatkan uang, dan sekarang uang tersebut akan bekerja juga untuk kalian. By the way, di sini aku mau minta maaf karena baru bikin video lagi karena ya memang kemarin-kemarin mungkin aku terlalu terlena dengan duniawi ya, jadinya males-malesan terus semuanya gak jalan gitu ya. Tapi ya tetap banyak hal yang aku pelajarin dari tahun kemarin guys. Dan di tahun ini di 2024 semoga aku bisa lebih rajin lagi, lebih banyak lagi ngasih hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya, subscriber aku. Dan ya pokoknya insya Allah lah di 2024 ini target-target aku semuanya pengen aku capai. Dan aku juga di 2024 ini comeback dengan sangat optimis untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Aku udah nyiapin rencana aku dan semoga itu semuanya berjalan lancar. Semoga nanti di setiap tahunnya itu terlihat prospeknya, prosesnya kayak gimana, dan semuanya aku akan buka-bukaan di YouTube aku. Jadi untuk kalian yang menonton ini, kalian akan melihat bagaimana proses hidup aku. Kalian juga pasti udah ngelihat bagaimana proses hidup aku dari tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi, itu sampai sekarang. Dan nanti untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalian juga akan lihat bagaimana proses kehidupan Rifky Ansori. Ya mungkin itu aja di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian dan bisa menambah sedikit wawasan kalian juga. Jadi kalian kalau misalnya ada requestan video terus kalian mau tanya-tanya bisa langsung komen aja di bawah. Pokoknya see you in the next video guys. Bye.